tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mampu mencari informasi penting dari bacaan. Anak-anak mampu menyajikannya kembali dalam bentuk ringkasan bacaan. Anak-anak mampu memahami pengaruh gerak bulan pada bumi. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak dapat menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gerhana? Ada berapa macam gerhana tersebut? Iya, benar. Jawabannya adalah gerhana adalah merupakan fenomena alam yang terjadi karena bayang-bayang matahari dihalangi oleh bumi atau bulan. Hal tersebut terjadi ketika matahari memancarkan sinarnya dan terhalang oleh bumi, maka akan terbentuk bayang-bayang inti dengan bentuk seperti kerucut atau umbra, sedangkan di bagian lain terdapat bayang-bayang kabut yang disebut penumbra. Jika dilihat dari posisi bumi, gerhana ada dua macam. Yang pertama, gerhana bulan. Yang kedua, gerhana matahari. Maka, untuk memperjelas wawasan kita mengenai gerhana, mari kita simak kelanjutannya sebagai berikut. Gerhana bulan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Proses terjadinya gerhana bulan adalah ketika bumi berada di tengah-tengah matahari dan bulan dalam satu garis lurus, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh keberadaan bumi. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari saat bulan purnama. Pada saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Anak-anak, kalian telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Agar kalian dapat mencari informasi yang lebih rinci hal tersebut, simaklah bacaan berikut ini dengan cermat. Kalian dapat menggunakan teknik membaca memindai. Anak-anak, agar pekerjaanmu dapat mudah dikerjakan, kalian dapat bekerja sama dalam kelompok. Hal itu sangatlah menyenangkan karena kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Sekarang, perkuatlah kerjasama kita dengan berlatih menari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari, bisa terdiri beberapa pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang
membentuk tari kelompok. Jenis-jenis tari kelompok antara lain tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari kipas Pakarena dari Sulawesi, tari bedoya ketawa dari Yogyakarta, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari gantar dari Kalimantan Utara, tari maengket dari Sulawesi Utara, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kalian akan belajar mengenal dan berlatih menari gantar, yaitu sebuah tarian tradisional yang berasal dari daerah Kalimantan. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang pusaka. Keempat jari tangan memegang pusaka, menggenggam dari bagian bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari pusaka dari atas. Posisi pusaka vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang pusaka, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga membentuk sudut 45 derajat. Dengan menggoncang-goncangkan bambu, tangan pergelangan yang aktif bergerak. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dengan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari, menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal, kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, kanan, kiri dalam hitungan 1-4 sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Gerakan yang terakhir adalah gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan. Seperti pada waktu badan merendah, bokong tidak ditonjolkan ke belakang, seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan ke belakang, membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi.
kerjakan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, jelaskan informasi yang kalian dapatkan pada peta pikiran yang terdapat pada halaman 85 buku paket tema 8. Yang kedua, lengkapi peta pikiran berikut ini dengan penjelasannya yang terdapat pada buku tema 8 halaman 86. Yang ketiga, berlatihlah gerakan dasar tari gantar dan kalian dapat membuatnya dalam bentuk video. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, revolusi bulan adalah bulan mengelilingi bumi. Lama bulan mengelilingi bumi 29,5 hari. Akibat dari revolusi bulan adalah terjadinya pasang surut air laut dan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kedua, salah satu jenis tari kreasi daerah yang dapat ditarikan secara kelompok adalah tari gantar. Unsur-unsur gerakan dalam tari gantar adalah gerakan tangan yang memegang pusat, gerakan tangan yang memegang senak, gerakan kaki, dan gerakan berjalan, dan yang terakhir adalah gerakan posisi badan. Demikianlah anak-anak pembahasan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak mudah memahaminya dan jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.